Shalom aleihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Ya. Kita akan membahas sebuah tema yaitu kebangkitan pertama. Bapak Ibu Saudara, tidak boleh ya menjustifikasi atau menghakimi HTD itu sesat bidat, ya tidak boleh. Kamu pengepul segala rupa, ya, untuk mengatakan bidat sesat itu bukan berasal dari mulut bau kamu, ya, pengepul segala rupa, ya. Seseorang bidat, sesat, atau sekte itu apa kata Alkitab, bukan kata mulut bau kamu. Ya, tidak boleh ya mengatai HTD sesat, HTD bidat. Gitu. Mulut bau kamu tidak boleh mengatain begitu. Ya, pengepul segala rupa. Ya. Kebangkitan pertama. Apa itu kebangkitan pertama? Apakah ada kebangkitan kedua? Ya saudara-saudara ya. Kebangkitan pertama itu hanya ada 2 ayat di Alkitab ya. Kebangkitan pertama itu hanya ada 2 ayat di Alkitab. Nomor 1, Wahyu 20 ayat 5, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Jadi kebangkitan pertama adalah kebangkitan yang terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun. Nomor 2, Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama Dia 1000 tahun lamanya. Berikut ini adalah ayat-ayat tentang kebangkitan pertama. Nomor 1, Matius 16 ayat 27. Anak manusia datang di awan akan membalas menurut perbuatannya, ditukar dengan mahkota. Matius 25 ayat 34. Terimalah kerajaan, mari hai kamu yang diberkati oleh Allah, oleh Bapakku. Terimalah kerajaan, ya, kerajaan K-nya huruf besar dilambangkan dengan mahkota. Nomor 2, 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Yang kedapatan masih hidup dan percaya Kristus Yesus, maka diangkat langsung ke surga. Yang mati dalam iman pada Bapa nggak laku ya, kalian nggak akan dibangkitkan. Kalian masuk alam maut ke rumah Bapamu di sana ya. Nomor 3, 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Kita akan diubah dalam sekejap. Tubuh yang dapat binasa diubah menjadi yang tidak dapat binasa. Nomor 4, Wahyu 1 ayat 7. Ia datang dengan awan-awan dan semua mata akan melihat dia, termasuk yang menikam dia. Semua bangsa akan meratapi dia ya. Anak domba gitu ya, meratapi ya. Kapan terjadi kebangkitan pertama? 1, ketika sangkakala berbunyi. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Maksudnya adalah sangkakala ke-7. Nomor 2, ketika Yesus selesai menyediakan tempat bagi kita di dalam Yohanes 14 ayat 3. Nomor 3, sekitar tahun 4930 Masehi, masih 2708 tahun lagi, 2,7 hari Allah, itu baru nanti Yesus datang ya. Datang di awan. Siapa saja yang dibangkitkan? Nomor 1, Lukas 13 ayat 28. Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka semua beriman pada Tuhan huruf besar semua Yahweh, tidak lain dan tidak bukan, Dia adalah Yesus yang roh.
Ini terjadi di zaman Perjanjian Lama, dari Adam sampai Maleaki. Nomor 2, Lukas 1 ayat 46, 47, 49, dan 67. Di zaman Yesus masih bayi sampai umur sekitar 29 tahun, maka harus beriman kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yaitu Allah yang roh di surga, yaitu yang namanya Yesus juga, ya. Setelah Yesus naik ke surga, ternyata benar. Yesus memang 100% adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa di dalam Wahyu 1 ayat 8. Ya. Nomor 3, Yohanes 6 ayat 40. Mereka yang melihat dan percaya kepada Anak akan peroleh hidup yang kekal dan dibangkitkan di akhir zaman. Ini terjadi di era Yesus anak manusia dalam pelayanannya umur 30 sampai 33 tahun. Harus percaya kepada Anak, ya. Itu akan selamat. Kalau percaya kepada Bapa enggak dibangkitkan, ya. Bapa enggak bisa membangkitkan. Nomor 3, Markus 16 ayat 16. Yang percaya dan dibaptis secara benar Alkitabiah, ya, akan diselamatkan. Ini era setelah Yesus naik ke surga, termasuk era sekarang ini. Nomor 4, Wahyu 20 ayat 15, Wahyu 21 ayat 27, Lukas 10 ayat 20. Untuk era segala zaman, dari dulu sampai selamanya, untuk bisa dibangkitkan, maka nama kita harus tercantum, terdaftar di dalam kitab kehidupan. Nomor 5, 2 Timotius 3 ayat 15, harus beriman kepada Kristus Yesus. Ya, maka akan memperoleh keselamatan dan kelak dibangkitkan. Yang beriman kepada Bapa tidak laku, apalagi Bapa, Anak, Roh Kudus. Beriman pada Yahweh untuk zaman sekarang tidak laku. Nomor 6, 1 Tesalonika 4 ayat 16, diakhiri dengan menjaga iman dan mati dalam Kristus, maka akan dibangkitkan. Anda yang kelak mati telah dipanggil pulang ke rumah Bapa, Anda tidak akan dibangkitkan. Bapamu ada di alam maut. Apakah ada kebangkitan kedua? Alkitab menulis kematian kedua, bukan kebangkitan kedua, ya. Manusia hanya satu kali mati dan satu kali hidup kekal bagi yang percaya Yesus. Bagi yang percaya Yesus itu satu kali mati, lalu dibangkitkan, lalu hidup kekal. Bagi yang tidak percaya Yesus, satu kali mati dan satu kali bangkit dan dua kali mati. Yang pertama mati normal, yang kedua mati kekal di neraka, disiksa, ya. Wahyu 20 ayat 14, Wahyu 21 ayat 8. Itulah kematian kedua, lautan api dan belerang. Semua roh orang yang tidak percaya Yesus, ya, dari segala zaman, ya, diserahkan, disetor, dibangkitkan dari 3 tempat roh orang tidak percaya, yaitu laut, maut, dan kerajaan maut. Wahyu 20 ayat 13. Lalu dihukum memakai semua kitab mereka masing-masing dan hasilnya semua ke neraka. Wahyu 20 ayat 15. Itulah yang disebut penghakiman rame-rame semua agama, ya. Khusus roh khusus roh dari alam maut yang ngaku-ngaku Kristen, ya toh. Ya, kenceng sekali teriak-teriak Yesus Tuhan, tapi 100% menolak Yesus satu-satunya Allah, maka dihakimi dengan cara dilihat di kitab kehidupan. Karena tidak ada namanya tertulis di kitab kehidupan, maka masuk neraka. Itulah yang disebut penghakiman domba kambing. Kristen domba masuk surga, Kristen kambing masuk neraka. Salam Pendeta HTD. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan pertama, ya, pengangkatan orang percaya, banyak orang yang tidak ngerti hal seperti ini. Lalu main klaim, kami juga nanti akan diangkat. Sorry, ya. Ya, kamu kalau untuk zaman sekarang ini, untuk era sekarang, kalau kamu tidak percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah, nggak akan kamu diangkat. Makanya jangan menghakimi orang. HTD sesat, ya. Ya, tidak boleh, ya, mulut bau pengepul segala rupa, tidak boleh kamu melakukan itu. Cek dulu. Kamu ngerti nggak artinya sesat, artinya bidat, artinya sekte, ngerti nggak? Apa kata Alkitab, bukan apa kata mulut bau kamu.
Clear ya? Pengepul segala rupa, tidak boleh kamu melakukan itu ke HTD. Ya. Ya, kalau berani head to head sini, datang ke HTD. Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi kebangkitan pertama itu khusus bagi orang yang sekarang ada di Firdaus. Kalau Anda di alam maut nggak bisa. Para penyembah Bapa yang hari ini nyembah Bapa tidak mungkin kamu ke Firdaus. Ini ayat Alkitab loh. Iman itu harus percaya kepada Kristus Yesus. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Tidak bisa iman ke Bapa. Tidak bisa iman ke Bapa, Anak, Roh Kudus. Nggak bisa. Bapa tidak pernah jadi Allah. Allah itu selalu Yesus Kristus. Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya, Allah itu Yesus Kristus. Tidak pernah ada Allah kok Bapa. Tidak pernah ada. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi jangan pede, jangan mengklaim nanti kita akan dibangkitkan. Sorry, kalau kamu nggak percaya Yesus sebagai satu-satunya Allah, no way. Ya. Ya, ayo back to the Bible, kembali ke Alkitab ya. Jangan ngatain orang sesat, ngatain orang bidat ya. Mulut bau kamu ya, nggak boleh ngatain seperti itu. Untuk mengetes, untuk menguji seseorang itu sesat, bidat atau tidak, harus pakai ayat Alkitab ya. Bidat itu hanya ada di Titus 3 ayat 10, hanya ada satu ayat. Sekte itu ada 2 ayat di Kisah 24 ayat 5 dan ada satu lagi di bawahnya itu. Sekte. Sesat itu ada beberapa, antara lain Matius 22 ayat 29, kemudian Markus 12 ayat 27. Kamu benar-benar sesat. Ya. Kamu yang nanti mati kekal tapi mengklaim kamu punya Allah. Ya. Orang Tritunggal itu kan, orang penyembah Bapa kan mati kekal nantinya. Tapi mengklaim kami ini punya Allah, itu dia benar-benar sesat. Cek dirimu. Dirimu nyembah siapa? Nyembah Bapa, nyembah Bapa berarti mati kekal dong. Kamu tidak boleh mengklaim kamu punya Allah. Allah itu Allahnya orang hidup, bukan orang mati. Bukan orang mati kekal, tapi orang yang hidup kekal itulah yang punya Allah. Yang kelak mati kekal nggak boleh mengklaim punya Allah. Kamu punya iblis, bukan punya Allah. Clear toh? Ya. Ya, padat, singkat dan clear. Hari Selasa bagi Anda yang gregetan mau berhadapan langsung dengan HTD setiap hari Selasa, tapi khusus Selasa ini kami nggak bisa. Jadi mungkin di hari Minggu aja. Kebetulan ada baptisan, jadi hari Minggu aja. Ya, datang ke Cibubur. Bagi Anda yang gregetan, datang ke Cibubur. Ya, temuin HTD. Ya, begitu, bukan maki-maki dengan ya mulut bau ngatain HTD sesat, bidat ya. Ngerti nggak kamu bidat itu apa? Ngerti nggak sesat? Ngerti nggak sekte itu apa? Nggak ngerti Pak. Yang penting mulut bau Pak. Pengepul segala rupa ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Saya sudah menjelaskan dengan very clear tentang kebangkitan pertama. Silahkan di cross check ayat-ayat Alkitabnya, semua benar ya. Semua Alkitab ya. Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu Saudara di dalam pelayanan-pelayanan kami. Kita sudah membaptis 1007 tambah besok kalau jadi ya. Besok kalau jadi di Cibubur itu 3, berarti 1010 orang. Dalam waktu 4 tahun lebih beberapa hari. Belum ada sebulan ya, belum 4 tahun sebulan, belum. 4 tahun sebulannya ya masih seminggu lagi lah. Seminggu lagi 4 tahun sebulan membaptis 1000. Kalau besok jadi 3 berarti 1010 orang. Ya. Jadi tidak perlu keluar-keluar ya toh. Yang penting beritakan kebenaran Alkitab. Sekali lagi jangan menjustifikasi seseorang itu bidat sesat ya toh, dengan mulut bau kamu. Ya. Nggak boleh seperti itu. Hadepin HTD. Kalau berani punya nyali ketemu. Saya di Cibubur kok gampang ditemuin kok. Ya. HTD ini selalu menghadapi ya. Yang ngajak ketemu, hayo tak jabanin. Kalau saya begitu saya mah. Ya. Ya, yang mau Yum juga boleh, tapi jangan memakai bahasa kebun binatang, jangan memakai bahasa rumah sakit jiwa, jangan memakai bahasa toilet. Ya, aku nggak mau kalau di dalam Yum yang nongol bahasa kebun binatang, bahasa rumah sakit jiwa, bahasa toilet. Aku nggak mau. Kita mesti santun di dalam berdialog, ya. Ikut sekolah Alkitab supaya Anda pintar di atas rata-rata ya, dan ikut baptisan supaya selamat namamu tertulis dalam kitab kehidupan.
Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tan Dianta MPS. Haleluya, amin.